Shalom, perkenalkan nama saya Vinivita Aniel Skando, salah satu mahasiswa online STT Rumah Murid Kristus Bitung. Saat ini saya akan menyelesaikan tugas, yaitu membuat video dari pelajaran Intisari Alkitab. Dosen pengampu saya adalah Pendeta Devi Barakati STHM MPD. Saat ini saya akan menceritakan secara singkat isi dari Alkitab kita menggunakan akronim C7SY atau C43SY, yaitu ciptaan, 4 tokoh, 3 komunitas, senyap, dan masuk kepada zaman Yesus. Alkitab kita ditulis atau disusun selama 1600 tahun, PL 1500 tahun, PB kurang lebih 100 tahun oleh 40 orang penulis dengan latar belakang yang berbeda. PL ditulis dalam bahasa Ibrani dan PB ditulis dalam bahasa Yunani, menggunakan bahasa Yunani, dan akan kita iris menjadi 8 bagian, yaitu 4 bagian di PL dan 4 bagian di PB. Irisan yang pertama di PL berhubungan dengan irisan yang ke-5 di PB, yaitu Kitab Taurat dan Kitab Injil. Irisan kedua di PL berhubungan dengan irisan ke-6 di PB, yaitu Kitab Sejarah dan Kitab Kisah Para Rasul atau Gereja Mula-Mula. Irisan ketiga di PL berhubungan dengan irisan ke-7 di PB, yaitu kitab puisi dan surat-surat atau surat-surat pengembalaan, ataupun bisa juga disebut dengan isu-isu gereja. Irisan keempat di PL berhubungan dengan irisan ke-8 di PB, yaitu kitab nabi-nabi dan kitab wahyu yang menceritakan tentang nubuatan-nubuatan. Kita mulai dari kisah ciptaan, di mana ada 5 kejadian tambah 2 peristiwa penting dalam Alkitab. Yang pertama, di kejadian ini terjadi pada kronologi waktu masa sebelum Abraham, atau waktu itu belum dihitung, atau masa lalu yang kekal, di mana diciptakanlah kesempurnaan pria dan wanita pertama. Kemudian hadir dosa pertama. Di sana ada Injil pertama yang terdapat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kemudian di sana ada keluarga pertama disertai pertikaian pertama yang mengakibatkan kematian salah satu anak dari Adam dan Hawa, yaitu Kain membunuh Habel. Kemudian terjadi banjir yang pertama yang diberi tanda pelangi dengan janji Tuhan tidak akan terjadi lagi pada zaman Nuh. Kemudian terjadilah Menara Babel. Kemudian kita maju di Kejadian pasal 12. Ini sudah masa Abraham, yaitu kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, di mana Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Disinilah proyeksi kisah Alkitab secara keseluruhan yang bisa kita katakan sambung menyambung. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini di mana Tuhan memberi janji kepada Abraham, yaitu Ishak anak perjanjian dan anaknya Ismail juga Ismail. Ishak mempunyai 2 anak, yaitu Yakub dan Esau, dan dari keturunan Yakublah hadir 12 suku Israel. Dari 12 suku Israel inilah salah satunya adalah Yusuf. Yusuf itu adalah cucu dari Abraham yang akhirnya membawa orang Israel itu pergi keluar dari tanah Kanaan menuju ke tanah Mesir pada masa kelaparan, yang tertulis dalam Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal yang ke-50. Latar belakang inilah yang akhirnya orang Israel ada di Mesir menjadi budak setelah mereka sudah melupakan Yusuf, dan orang Mesir merasa orang Israel sebagai ancaman
dan akhirnya orang Israel itu diperbudak, tinggal di sana selama 430 tahun. Namun Tuhan mengingat janjinya dan Tuhan mengirimkan Musa. Akhirnya Musa ini yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir pada tahun 1500 tahun sebelum Masehi. Dalam kitab Keluaran, di sana kemudian Musa menerima perintah di Gunung Sinai, yaitu tentang 3 hal yang utama, yaitu aturan moral, aturan sipil, dan aturan upacara atau aturan ibadah. Kemudian orang Israel berjalan sampai ke Kades Barnea. Disinilah Tuhan memperlihatkan kepada orang Israel dan Musa tentang melihatkan tanah perjanjian. Tapi sayang mereka akhirnya tidak bisa sampai ke sana karena hasil dari pengintaian yang terjadi adalah orang Israel dihukum Tuhan, diproses oleh Tuhan selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Dan selama inilah keluarlah 5 khotbah Musa dengan tema Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, yang disimpulkan dalam perjanjian tanah. Musa mempunyai seorang abdi yang sangat setia, yaitu yang bernama Yosua. Yosua lah yang memimpin orang Israel merebut kota pertama, yaitu Yeriko. Kalau kita masih ingat, waktu itu tembok Yeriko dirobohkan, dihancurkan, dan kemudian mereka melanjutkan ke kota Ai. Di sini Tuhan mendidik orang Israel dan akhirnya terus oleh pimpinan Yosua tanah Israel berhasil dibagi. Kemudian ketika orang Israel sudah menguasai tanah yang melimpah dengan susu dan madu, orang Israel mulai melupakan Tuhan kembali. Dengan yang pertama adalah menyembah berhala, dan pada waktu itu sebenarnya Tuhan memberikan pesan kepada Yosua supaya menumpas habis semua musuh. Tapi sayang orang Israel masih bekerja sama dengan orang Kanaan. Dan akhirnya mereka hidup di zaman anarki. Di zaman ini mereka dipimpin oleh para hakim. Ada sekitar 13 sampai 15 hakim. Selama 350 tahun bisa dibulatkan menjadi 500 menjadi masa anarki 1000 tahun sebelum Masehi atau 500 tahun setelah Musa. Ada hakim-hakim yang terkenal pada zaman itu, yaitu Otniel, Deborah, Gideon, Simson, dan hakim terakhir yaitu Samuel. Hakim terakhir adalah Samuel. Kemudian orang Israel meminta raja. Disinilah ditulis dalam 1 Samuel sampai raja-raja bagaimana orang Israel itu dalam masa kerajaan. Di sini muncul yang namanya perjanjian Daud. Ini merupakan lanjutan perjanjian Abraham ya, tentang keturunan yang tidak akan berhenti. Raja yang dipilih pada saat itu yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Salomo adalah anak dari Daud. Pada waktu itu dia mempunyai banyak sekali istri, dan gundik, hatinya terpikat dan mulai lagi menyembah berhala, menyakiti lagi hati Tuhan, dan akhirnya kerajaannya terbelah atau terpisah menjadi 2, yaitu kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel dengan 10 suku, dan kerajaan selatan dengan 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Kemudian para nabi menyampaikan firman, dan dalam kitab Yeremia itu ada perjanjian baru. Tuhan memberikan janji bahwa nanti Tuhan akan memulihkan keadaan orang Israel setelah pembuangan. Ada 20 raja setelah Yerobeam dan 20 raja setelah Rehabeam. Akhirnya 200 tahun kerajaan utara dibuang ke Asyur atau Niniwe tanpa kembali mereka terpencar, dan 350 tahun atau 150 tahun kemudian kerajaan selatan dibuang ke Babel. Namun ada catatan di sini, raja di kerajaan selatan itu banyak yang baik atau banyak yang takut Tuhan, sehingga Tuhan memanggil kerajaan selatan untuk kembali ke tanah perjanjian.
kemudian akhirnya di kitab Ester dan Ezra atau 500 tahun sebelum Masehi, dekat dengan masa senyap orang Israel itu setelah 70 tahun kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda dibuang, mereka kembali dalam 3 perjalanan. Selama 100 tahun dengan jumlah yang kembali pada saat itu 50.000 orang. Pada saat itu juga tidak semuanya kembali. Pada saat mereka kembali itu dipimpin oleh Zerubabel, Ezra dan Nehemia. Setelah itu kita melihat kronologi waktu antara Abraham dan Yusuf, yaitu 2000 tahun sebelum Masehi, dan Musa dan Yosua 1500 tahun sebelum Masehi, anarki, kerajaan dan pembuangan 1000 tahun sebelum Masehi. Kemudian tibalah kita di masa senyap, yaitu 500 tahun sebelum Masehi. Yang terjadi ada Alexander Agung, orang Yunani, murid dari Aristoteles, yang menjadi cikal bakal sistem Roma, di mana Roma memiliki kekuasaan dari Eropa sampai Asia, bahkan sebagian Afrika dikuasai oleh Kekaisaran Roma. Dan pada saat itu juga bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Oleh sebab itu Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani mulai dari Matius sampai Wahyu. Dan Palestina atau Israel menjadi salah satu bagian atau salah satu daerah di mana Kekaisaran Romawi memerintah pada saat itu. Dan kemudian hadirlah Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Kisah dari Matius sampai Wahyu yang terjadi mencatat adalah hidup Yesus, peristiwa salib, dan gereja mula-mula. Sementara kitab Injil itu adalah kisah atau fakta teologi Perjanjian Baru. Kemudian sejarah gereja di kitab Kisah Para Rasul, surat-surat penggembalaan atau isu-isu gereja di kitab surat-surat. Dan Alkitab juga menceritakan tentang masa depan yang kekal di dalam kitab Wahyu. Dari kisah ini ada 6 titik yang dapat dibuktikan sampai saat ini, yaitu kota Bethlehem, tempat Tuhan Yesus dilahirkan; Nazaret, tempat Yesus dibesarkan; Kapernaum, tempat tinggal mertua Petrus atau tempat Yesus melayani; Yerusalem, tempat bait suci itu dibangun dan di sana juga Tuhan Yesus mati; Danau Galilea, seputaran pelayanan Yesus; kota Kana, tempat Yesus mengadakan mujizat pertama. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.